Biasanya tidak membawa kenaikan produksi yang tinggi, justru merosot karena yang tadinya kerja keras, ya buat apa kerja keras yang bisa sama satu mangkok saja itu, gitu. Sehingga kemudian melakukan ini gagal total karena itu tidak mungkin. Tapi saya kan lantas kemana arahnya itu setelah itu gagal, gitu. Nah kemudian inilah terus mereka mengatakan cuma bahasanya memang belum memenuhkan daripada jalan yang harus ditempuh untuk memperbarui daripada sistem komunisme yang dinilai dan diakui sebagai kegagalan itu. Dia terus terang mengatakan sementara sekarang terpaksa satu negara itu mengambil dua sistem, ialah sistem bukan komunisme, pure komunisme, tapi adalah sosialisme yang disesuaikan dengan adat istiadat dan juga daripada kebudayaan Cina katanya. Kemudian yang kedua adalah terus terang aja, ini mengambil sistem yang dulu kita tentang, kita musuhi, ya sistem kapitalisme. Ini yang kemudian diakui, sehingga dengan demikian terpaksa satu negara sementara mengambil dua sistem. Memang kelihatan bahasanya Cina itu adalah bentuk daripada mengeterapkan kapitalisme, mulai daripada pantai utara sampai selatan itu dibentuk kantong-kantong daripada pembangunan kawasan industri. Itu pure melaksanakan sistem kapitalisme seperti di Hong Kong. Terus Hong Kong itu kemudian dibangun daripada utara. Nah itu lantas pengakuannya demikian, sehingga ternyata memang dengan demikian memang pertumbuhan daripada Cina sangat pesat sekali pada akhir-akhir ini. Sedangkan daripada di pedalaman yang di luar daripada kantong-kantong tadi masih menggunakan sistem sosialisme, tadi dirubah. Yalah apa? Yang tadinya semua produksi itu diambil oleh negara, sekarang diberikan 70%. Itu kepada rakyat, 30% saja diambil negara. Yang 70% ini kemudian lantas sekarang diperkenankan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk membeli pakaian, untuk membeli perumahan, dan membeli apa kebutuhan daripada hidup. Berarti lantas dengan demikian ada iming-imingan, itu ada kegairahan daripada petani karena bekerja keras akan memperoleh 70% tadi. Nah, ternyata produksinya itu meningkat sekali. Itu. Ini sebagai satu pengalaman bahwasanya dengan apa yang tadi katakan dikuasai oleh negara, dengan semua penuhnya dikuasai negara seperti sistem komunisme, itu ternyata memang yang telah 70 tahun mengeterapkan komunisme saja merasa gagal, tentunya juga kita tidak akan menuju ke situ. Tapi jelas bahwa apa arti daripada dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar daripada kemampuan rakyat. Nah ini tentunya kita harus menafsirkan lain, tidak dikuasai semata-mata oleh perusahaan-perusahaan negara, dikuasai itu karena juga tidak mampu daripada kemampuan negara menguasai seperti Pertamina dan sebagainya itu, akan tapi juga bisa dikuasai dengan kebijaksanaan, dengan polisi maupun juga perundang-undangan. Tapi semuanya apa? Untuk sebesar-besar kemakmuran daripada rakyat kita. Ini yang harus kita pegang teguh. Karena itu akhir-akhir ini orang mengatakan ini mengenai monopoli, undang-undang monopoli harus segera dilahirkan. Padahal kalau menurut Undang-Undang Dasar 45, sudah menguasai itu kan berarti monopoli. Ya kan? Berarti monopoli. Jadi kalau kita buru-buru kemudian lantas undang-undang monopoli tidak jelas daripada arahnya, bisa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri. Karena itulah dalam rangka ini daripada Orde Baru tidak lantas jelas tidak akan menguasai keseluruhannya menuju kepada etatisme pada penguasaan negara, akan tapi juga bisa menguasai dengan